Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hermawan dari kelas 11 Kimia Analis 1. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang spektrofotometri UV-Vis. Pengertian spektrofotometri UV-Vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200-300 nanometer dan sinar tampak 350-800 nanometer oleh suatu senyawa. Prinsip kerja spektrometri UV-Vis. Dari spektrometri UV-Vis adalah ketika ada sumber sinar cahaya UV-Vis atau monokromatik diteruskan melalui suatu media larutan berwarna yang merupakan suatu sampel, maka sebagian cahaya tersebut ada yang diserap, dipantulkan, dan ada yang diteruskan. Untuk di sini ada panjang gelombang, frekuensi, energi dari cahaya. Panjang gelombang adalah jarak gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnetik atau elektromagnetik. Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik yang terdiri dari gelombang. Jika Anda menggambarkan suatu berkas sinar sebagai bentuk gelombang, jarak antara kedua puncak dinamakan panjang gelombang sinar. Sinar mempunyai kecepatan tetap dalam media apapun. Sebagai contoh, sinar selalu melaju pada kecepatan sekitar 3 kali 108 meter per detik pada kondisi hampa. Terdapat hubungan yang sederhana antara panjang gelombang dan frekuensi dari suatu warna dengan kecepatan sinar, yaitu sebagaimana contoh pada gambar. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan energi. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan energi adalah jika panjang gelombang semakin panjang, maka frekuensinya semakin pendek. Sedangkan semakin pendek panjang gelombang, elektromagnetik energinya akan semakin besar. Dan ini contoh panjang gelombang, frekuensi, dan cahaya. Dan berikut ini perkiraan panjang gelombang dari berbagai warna. Nah, untuk berikutnya ada hukum Lambert-Bird. Berikut adalah salah satu contoh gambar sampel jika radiasi elektromagnetik dilewatkan pada suatu media yang homogen. Maka ada yang dipantulkan, ada yang diserap, dan ada juga yang diteruskan. Rumus hukum Lambert-Bird adalah logaritma I/O per 1 sama dengan A kali B kali C sama dengan A. Hubungan absorbansi dan transmitansi. Menurut hukum Lambert-Bird, hubungan antara absorbansi dan transmitansi adalah berbanding terbalik. Bila sinar dilewatkan larutan tanpa ada yang diserap, maka absorbansinya adalah 0 dan persentase transmitasinya adalah 100. Bagian-bagian utama spektrofotometri UV-Vis. 1. Sumber cahaya, 2. Monokromator, 3. Sampel kompartem, 4. Detektor, 5. Amplifier, 6. Indikator. 1. Sumber cahaya. Jenis lampu tungsten memiliki life kira-kira 1000 jam. Lampu deuterium memiliki life. Lampu tungsten biasa digunakan untuk mengukur sampel pada daerah tampak, sedangkan pada daerah UV sering dianalisa dengan lampu deuterium. Pada lampu tungsten memiliki spektrum radiasi berupa garis lengkung, sedangkan pada lampu deuterium memiliki spektrum energi radiasi lurus. Lampu deuterium memiliki banyak yang khas, sedangkan bentuk lampu tungsten seperti bohlam atau lampu pada umumnya. Monokromator. Monokromator merupakan bagian dari komponen pada spektrofotometer yang berfungsi untuk memecah cahaya polikromatis menjadi monokromatis untuk kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan panjang gelombang yang diinginkan. Komponen pada monokromator itu sendiri terdapat beberapa bagian, diantaranya slit in, prisma, slit out. Sampel kompartemen merupakan bagian pada spektrometer yang digunakan untuk meletakkan sampel dalam kupet.
Kupet sendiri merupakan komponen atau wadah yang terbuat dari kaca, kuarsa ataupun silica untuk menaruh sampel yang akan dianalisis. Kupet yang baik haruslah memenuhi syarat seperti permukaannya harus lurus dan sejajar secara optis, tidak berwarna sehingga cahaya bisa ditransmisikan, tidak bereaksi terhadap bahan kimia, tidak mudah rapuh, memiliki bentuk yang sederhana namun solid. Untuk di sini ada detektor. Detektor memiliki fungsi untuk menangkap sinar yang telah melewati sampel untuk kemudian diubah menjadi signal listrik oleh amplifier sehingga didapatkan besaran nilai pengukuran dan dicatat oleh recorder. Hasil pengukuran biasanya akan ditampilkan di layar atau di monitor komputer jika memang sudah terhubung. Cara kerja spektrometer UV-Vis. Tentukan sampel apa yang akan dianalisa, tentukan senyawa apa yang dinilai dari sampel tersebut. Akan lebih baik jika Anda mencari preferensi terlebih dahulu mengenai senyawa yang akan Anda analisa dan hubungannya dengan penggunaan spektrometer. Siapkan sampel dan instrumen lainnya untuk melakukan analisa dengan spektrometer. Nyalakan spektrofotometer dan mulai bekerja sesuai prosedur jenis spektrometer. Setelah selesai dan mendapatkan hasil yang benar, catat untuk mempermudah proses membandingkan. Bersihkan spektrometer jika sudah selesai digunakan. Ingatlah untuk selalu mengeluarkan kupet sampel dari kompartemen. Matikan dan cabut daya spektrofotometer jika tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, penentuan kadar analis spektrofotometer UV-Vis. Sampel yang diuji dengan spektrofotometri merupakan sampel sebenarnya atau bukan sampel simulasi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengujian, sampel perlu dilakukan preparasi terlebih dahulu, khusus untuk pengukuran kadar analis dengan spektrofotometer visible. Selain cair dan bebas pengotor, sampel khusus berwarna. Oleh karena itu, untuk sampel padat perlu dilakukan pengecilan ukuran, pelarutan atau ekstraksi, homogensi, dan perlakuan lain yang sangat tergantung dari sampel yang diuji. A. Jenis-jenis preparasi sampel. Poin 1. Grinding atau penggilingan. Proses penggilingan adalah penghalusan sampel dengan menggunakan blender atau grinder, sampel atau stamper, dan mortar atau ball mill untuk memperoleh sampel berukuran halus yang homogen. Poin 2. Pelarutan destruksi. Contoh banyak jenis contoh yang tidak atau sulit untuk dilarutkan langsung dengan air, terutama contoh yang berupa bahan padat organik. Oleh karena itu, diperlukan persiapan terlebih dahulu sebelum analisis. 1. Cara preparasi contoh untuk bahan organik atau biologi. A. Cara oksidasi kering. Proses oksidasi dilakukan secara bertahap, yaitu penguapan air dan tahap awal oksidasi dilakukan pada suhu relatif rendah. Pemanasan ini dapat dilakukan dengan pembakaran bunsen, hot plate, kemudian suhu dinaikkan perlahan sampai 550 cc sampai oksidasi sempurna. Atau pemanasan dapat dilakukan dengan tungku atau furnace. B. Cara oksidasi basah. Cara oksidasi basah digunakan asam-asam sebagai berikut: campuran H2SO4 sampai HN03, campuran H2SO4 atau HN03 dan HCI04, campuran HNO3 dan HC1IO4, campuran H2SO4 dan H2O2. 2. Cara preparasi contoh untuk bahan anorganik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah jenis contoh, ukuran butir contoh, jenis pelarut, suhu, konsentrasi pelarut, pengadukan, dan lain-lain. Cara peleburan dipergunakan apabila mineral sukar
dilarutkan dengan asam. Cara peleburan lebih cepat dan efektif daripada cara pelarutan biasa dengan asam-asam berkat suhu reaksi yang sangat tinggi 250 sampai 1000 derajat Celcius yang tidak akan pernah dicapai oleh para pelarutan biasa. Sekian pembahasan dari saya tentang spektrofotometri UV-Vis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.